Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sakia Ramadan dengan NIM 24002209. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai manajemen dan digitalisasi perpustakaan, mulai dari pengelolaannya sampai peranan dalam meningkatkan kualitas literasi. Nah, pada dasarnya perpustakaan adalah lembaga pengelola informasi. Di sekolah sendiri, perpustakaan berfungsi sebagai alat pendukung utama pada proses belajar mengajar. Melalui perpustakaan, siswa tidak hanya belajar dari buku pelajaran saja, tetapi juga dari berbagai sumber ilmu atau informasi yang untuk memperluas wawasan mereka dan melatih kemandirian belajar. Perpustakaan sendiri juga berperan dalam membentuk karakter siswa, terutama kebiasaan membaca dan berpikir kritis. Oleh karena itu, perpustakaan tidak boleh dipandang hanya sebagai bahan pelengkap saja, tetapi juga dipandang sebagai bagian penting dari sistem pendidikan. Secara hukum, perpustakaan dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-undang ini menegaskan bahwasanya perpustakaan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan ilmu yang lebih luas. Pada perencanaan perpustakaan ialah proses untuk menentukan arah dan tujuan pengembangan perpustakaan. Tanpa perencanaan yang baik, pengelolaan perpustakaan cenderung tidak terarah dan sulit berkembang. Perencanaan pada perpustakaan ini meliputi perencanaan jangka pendek, menengah, dan perencanaan jangka panjang. Misalnya pada perencanaan tahunan untuk pengadaan buku, rencana pengembangan kualitas, rencana pengembangan pelayanan, hingga rencana peningkatan fasilitas yang ada. Dalam perencanaan ini, pengelolaan perpustakaan perlu mempertimbangkan kebutuhan pengguna atau pengunjung yang ada, perkembangan kurikulum, serta kemampuan anggaran. Perencanaan yang baik dapat membantu perpustakaan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, untuk kepemimpinan sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk setiap kegiatan. Kepemimpinan dalam perpustakaan sangat menentukan kualitas pengelolaannya. Kepala perpustakaan merupakan pemimpin dalam perpustakaan yang bertanggung jawab untuk mengordinasikan seluruh kegiatan dan memastikan bahwasanya tujuan perpustakaan telah tercapai dengan baik. Selain memimpin, kepala perpustakaan juga harus dapat memotivasi pustakawan dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Pengorganisasian yang baik akan membagi tugas secara jelas dan sesuai strukturnya. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab pada koleksi, layanan, ataupun administrasi. Dengan kepemimpinan yang efektif, perpustakaan dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan. Untuk koleksi perpustakaan sendiri merupakan jantung dari sebuah perpustakaan. Kualitas perpustakaan seringkali diukur dari kualitas koleksi yang ada di perpustakaan sendiri. Koleksi yang baik harus relevan dengan kebutuhan pengguna atau pengunjung dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jenis-jenis koleksi yang ada di perpustakaan sangat beragam, seperti bahan cetak berupa teks, referensi, jurnal, majalah, dan koran. Pada bahan audiovisual berupa kaset, DVD, dan CD. Koleksi digital sendiri seperti e-book, database online, dan koleksi internet lainnya. Untuk koleksi khusus seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Pengelolaan pada koleksi perpustakaan ini meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan, pemeliharaan, dan penyiangan. Penyiangan sendiri dilakukan untuk menyingkirkan koleksi yang sudah usang ataupun tidak relevan. Selain koleksi cetak, perpustakaan modern juga perlu menyediakan koleksi digital untuk menyesuaikan dengan kebutuhan generasi yang ada pada saat ini.
Nah, untuk klasifikasi di perpustakaan bertujuan untuk mengelompokkan koleksi agar tersusun secara sistematis dan rapi. Dengan klasifikasi yang ada, perpustakaan menjadi lebih tertib dan mudah digunakan. Nah, pada klasifikasi perpustakaan ini biasanya menggunakan sistem Dewey Decimal Classification atau DDC untuk membagikan ilmu pengetahuan ke dalam 10 kelas utama. Setiap kelasnya mewakili bidang ilmu tertentu. Klasifikasi tidak hanya membantu pengguna, tetapi juga memudahkan pustakawan dalam pengelolaan koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, untuk katalogisasi sendiri ialah proses pendeskripsian koleksi perpustakaan secara sistematis. Informasi yang ada pada katalog ini meliputi judul, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan subjek pada buku. Katalog sendiri berfungsi sebagai alat tentu untuk pengembalian informasi. Tanpa katalog yang ada, perpustakaan akan sulit dimanfaatkan secara optimal. Perkembangan teknologi membuat katalog beralih ke sistem digital seperti OPAC, sehingga akses informasi lebih cepat dan mudah untuk digunakan. Untuk pelayanan pada perpustakaan adalah interaksi langsung antara perpustakaan dan pengguna. Pelayanan yang baik dapat mencerminkan kualitas perpustakaan. Jenis-jenis layanan pada perpustakaan ini meliputi layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan baca di tempat, dan layanan informasi. Pelayanan harus didukung oleh peralatan yang memadai dan bahan pustaka yang relevan agar kebutuhan pengguna atau pengunjung dapat terpenuhi dengan baik. Untuk perlengkapan dan tata ruang perpustakaan harus dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan pengguna. Tata ruang yang baik dapat meningkatkan minat para pengunjung. Pada perpustakaan sekolah, idealnya memiliki area baca, area koleksi, area layanan, dan area kerja pustakawan. Perlengkapan yang ada di perpustakaan ini seperti rak buku, meja, kursi, dan pencahayaan yang terang harus disesuaikan dengan usia dan kebutuhan siswa, dan juga adanya komputer untuk teknologi modern. Nah, pada perpustakaan digital sendiri atau e-library merupakan inovasi dalam pengelolaan informasi. Komponen utamanya meliputi koleksi digital, sistem pengelolaan, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia. Perpustakaan digital ini memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan fleksibel. Hal ini sangat mendukung untuk pembelajaran jarak jauh atau daring dan pembelajaran berbasis teknologi. Keberadaan perpustakaan digital ini dapat melengkapi, bukan hanya menggantikan perpustakaan konvensional. Untuk GLS atau Gerakan Literasi Sekolah bertujuan untuk membentuk budaya literasi sejak dini. Literasi tidak hanya membaca, tetapi juga menulis, berpikir kritis, dan dapat memahami informasi yang ada pada zaman sekarang. Perpustakaan sekolah dapat menjadi pusat kegiatan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah dengan menyediakan bahan bacaan yang menarik dan beragam. Melalui gerakan literasi sekolah ini, siswa dapat diharapkan memiliki kebiasaan membaca dan belajar sepanjang hayatnya. Sementara itu, peminjaman mutu ialah proses untuk memastikan bahwasanya perpustakaan dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh pustakawan yang ada. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan yang ada. Peminjaman mutu dapat membantu perpustakaan untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dengan peminjaman mutu yang ada, perpustakaan dapat terus relevan dan berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Jadi, perpustakaan bukan hanya tempat untuk menyimpan buku saja, tetapi juga bagaimana cara kita dapat memanfaatkannya. Jika perpustakaan dapat dikelola dengan baik,
siswa ataupun para pengunjung yang ada pasti akan lebih tertarik untuk datang dan membaca ke perpustakaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.